ada beberapa sepuh selalu ngasih wejangan yang dimana untuk putri ini benar-benar hati-hati di masa kandungan yang 9 bulan ini. Seolah sepuh ini tahu bahwa akan ada sesuatu hal yang di luar nalar, atau bisa dikatakan anak ini tuh pasti akan jadi rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain Jaya nih, karena kalian kan minta cerita si Jaya terus kan. Dan gue juga kemarin bakal nyeritain tentang dari kelahiran si Jaya nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita sebut lah ya. Dan jangan lupa ngopi. Dari kalian nih banyak banget yang komen-komenan agak jelas ya. Makanya nih kalau kalian mau, sebenarnya kalau orang yang ngikutin ceritanya Jaya itu tuh udah pasti tahu lah. Ada pertanyaan yang kalian pengen jawab itu, makanya kalian tonton aja video-video yang Jaya yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi kalian tahu gitu, nggak yang banyak nanya kok gini masalah kawin dan sebagainya, punya anak dan sebagainya. Pokoknya kalau yang ngikutin dari awal itu pasti udah tahu alur ceritanya kayak gimana. Jadi gue bakalan balesin komen-komen kalian yang orang jelas. Makanya kalau kalian pengen tahu, cari aja cerita awal mula dari Jaya tuh, pokoknya tentang series Jaya lah ya. Pokoknya kalian cari dah, pasti kalian bakalan ngerti sendiri gitu kan. Karena seriesnya Jaya ini kan lumayan cukup banyak tuh, udah banyak berapa cerita ya. Pokoknya udah puluhan lebih, 10 lebih lah, banyak lah pokoknya gitu kan. Dan oke, sekarang itu gue bakal nyeritain tentang, sebenarnya bukan perjalanan si Jaya, tapi kenapa sih si Jaya itu digangguin sama demit mulu. Nah, kita akan beralih ke emaknya si Jaya. Kita sebut aja namanya siapa yang enak ya. Putri lah ya, biar cakepan dikit gitu kan nama emaknya Jaya. Nah, jadi Putri ini pada masa mudanya sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang spesial. Jadi Putri ini ya kayak emak-emak zaman dulu lah, bukan yang sekarang kekinian gitu kan. Memang Putri ini juga tinggal di pedesaan pada saat itu, dan kondisinya juga belum ada lampu cuy, belum ada yang namanya penerangan lampu kayak sekarang udah ada handphone ya. Orang desa kayak gimana sih gitu kan tinggal hidupnya. Dan Putri juga bukan kembang desa, bukan orang yang peka dan sebagainya, tapi bisa dipastikan Putri ini adalah salah satu orang yang taat ibadah. Kalau orang zaman dulu gue akuin, sholatnya pada getol-getol banget gitu kan, ngaji sholat gitu-gitu aja. Walaupun mungkin memang pendidikan mereka kurang gitu kan, kayak enggak sekolah, palingnya sementok-mentok lulusan SD gitu kan. Maklum namanya warga desa. Nah, pada saat itu Putri ini nikah lah dengan salah satu orang. Dan alhamdulillahnya ya setelah pernikahan itu akhirnya ngisi atau bisa dikatakan hamil nih. Nah, pada saat hamil ini sebenarnya kalau orang dulu yang gue tahu karena gue juga pernah tinggal di desa. Jadi aktivitas orang hamil zaman dulu tuh nggak yang kayak sekarang. Iya, kalau masih ke kebun gitu kan. Nah, ketika masa hamilnya si Putri ini, itu tuh sebenarnya udah ada peringatan dari beberapa kayak tetua atau yang disepuhkan di kampung tersebut, yang dimana anak ini tuh akan jadi anak spesial.
Atau bisa dikatakan hati-hatilah kalau punya anak yang kayak gini. Nah sebenarnya Putri ini nggak terlalu menghiraukan lah masa bodoh dengan istilahnya peringatan tentang hal yang kayak gitu. Nah peringatan ini sebenarnya adalah peringatan bukan untuk menakut-nakuti, tapi peringatannya itu kayak iya tentang masalah demit gitu kan. Sedangkan Putri pada saat itu bodo amat, ngapain juga gue peduliin. Pada saat itu dalam kandungan mungkin seumuran 2 bulan, Putri ini masih yang namanya ke kebun. Jarak dari rumah ke kebun itu memang lumayan cukup jauh kan. Akhirnya mereka pergi ke kebun. Nah ketika di kebun ini, Putri itu kan melakukan aktivitas kayak biasa, kayak nyangkul, ya ngapain lah apa yang dilakukan di kebun gitu kan. Dan di situ pun si suami juga nggak terlalu ngejagain banget ya, biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ketika sedang bekerja di kebun, Putri itu ngerasa bahwa dirinya itu lagi diawasin atau kayak apaan sih gitu kan. Tapi kalau nengok ke kiri, nengok ke kanan, sosoknya itu nggak ada. Tapi dalam hati Putri ini selalu berdoa gitu kan, selalu zikir, yang dimana Putri ini berdoa gimana caranya ya supaya dijauhkan dengan sesuatu hal yang buruk ke dirinya, apalagi ke kandungan perutnya gitu kan. Terus ya sekitaran 3 bulan, walaupun dengan teror-teror yang seperti diawasin gitu kan. Nah sedangkan si Putri ini juga enggak yang namanya laporan ke si suaminya, atau kayak ya udahlah biasa aja gitu kan. Singkat cerita, mulai memasuki tahapan 4 bulan, Putri ini masih kerja ke kebun gitu kan. Walaupun suaminya ini udah ngelarang, udah nggak usah lah gitu kan, gue juga masih mampu kok. Tapi Putri ini beralasan kayak udahlah nggak apa-apa gitu kan. Lagian juga masih kuat kok, nggak ada kendala-kendala, ya namanya sakit mah wajar lah. Toh juga Putri juga sadar diri, dia juga nggak yang kerja terlalu keras seperti ketika belum hamil gitu kan. Nah dari kebunnya ini kan sebenarnya ada sebuah aliran sungai, yang dimana ketika pada saat itu mau ngambil air nih ke sungai tersebut, Putri itu dihampiri atau didatangi sama satu orang. Satu orang ini sebenarnya nggak jelas juga. Maksudnya orang yang belum pernah Putri lihat sebelumnya, entah warga desa atau tetanggaan kebun gitu kan. Pokoknya intinya asing banget orang ini. Dan di situ pun Putri ini kayak acuh tak acuh lah. Ya kalau papasan itu kayak senyum manggut aja gitu kan. Tapi orang tersebut itu bilang, sampai akhirnya tiba, itu akan jadi milik. Di situ pun ketika ngomong kayak gitu, Putri itu kayak hah? Dan nengok nih kan, jadi kayak papasan ngomong nggak jelas, ngomong yang dibilang kayak tersebut, dan pas ditengok orang itu tiba-tiba hilang. Ada apa nih? Wah, kok bisa kayak gitu kan? Di situ pun kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Akhirnya ngambil air dan sampai akhirnya sudah itu tuh kejadian awalnya gitu kan. Nah setelah lewat dari 4 bulan kandungan dari si Putri ini, mulailah muncul mimpi-mimpi yang dimana mimpi itu tuh seolah kayak janin atau kehamilannya itu selalu digangguin, yang dimana ada teror, ada sosok demit lah, setan lah yang ngejar-ngejar si Putri ini, atau bisa dibilang yang selalu pengen ngambil sosok anak dari si Putri ini. Tapi alhamdulillah itu cuma sebuah mimpi. Dan ketika mimpi terus-terusan mimpi serem nih, Putri ini juga sempat cerita ke suaminya. Tapi ya suaminya itu makanya kalau tidur itu banyak-banyak baca doa dan sebagainya. Di situ tuh masih belum ada sebuah keanehan atau rasa takut yang mengkhawatirkan gitu kan. Jadi cerita ini tuh baru diketahui sama mereka berdua doang nih. Nah suatu ketika sudah mulai memasuki umur 7 bulan, teror dari mimpi itu tuh bener-bener makin kesini tuh makin bikin risih si Putri. Sampai akhirnya Putri ini laporan lah atau cerita juga ke kedua orang tuanya, termasuk ke mertuanya juga. Nah dari situ baru dapat sebuah respon dari kedua belah pihak ini, yang dimana ada sesuatu hal yang memang itu bikin bahaya, dimana kalau misalkan ada pertanda seperti itu bahwa ada sebuah kejanggalan dari janin atau dari kehamilan, yang dimana dimungkinkan bahwa anak ini tuh bakalan jadi anak spesial yang atau bisa dibilang
iya kita tanda kutipnya itu bagus lah gitu kan buat tumbal dan sebagainya gitu kan, walaupun mereka juga bingung, tapi itu adalah sebuah pertanda. Di situ pun kedua dari keluarga Putri sama suaminya itu kayak ngasih sebuah apa ya, bisa dikatakan perlindungan lah berupa bentuk-bentuk. Ya kalian tahulah orang zaman dulu gitu kan, dikasih perlindungan kayak gitu. Akhirnya setelah dikasih perlindungan kayak gitu, mimpi itu tuh nggak bisa hilang begitu aja, masih tetap menghantui. Tapi setelah umur kandungannya lewat dari 7 bulan itu, terornya sekarang bukan cuman mimpi. Suatu ketika mereka lagi istirahat atau lagi tidur, Putri ini ngedenger sebuah dengusan atau kayak tarikan nafas yang lumayan cukup kencang. Kirain ngorok gitu kan, tapi ternyata suaminya kan kagak ngorok. Suara apa gitu kan. Nah, seperti yang di film-film nih, kalau ada sesuatu yang aneh harusnya ngebangunin kan. Lah ini kagak, diperiksa sendiri lah dengan jalan perlahan pertama ke tengah rumah. Nggak ada. Ketika dicek di dalam rumah, ternyata memang suara itu bukan berasal dari dalam rumah, melainkan sepertinya dari luar rumah. Ya tanpa pikir panjang, Putri ini keluarlah ke luar rumah. Dan dia tuh kayak ngeliat pakai sebuah obor kecil gitu kan, kiri kanan, dan di situ pun ada makhluk berbulu. Kepalanya tuh kayak kepala guguk cuy. Dan makhluk ini itu langsung nengok. Dengan mukanya itu benar-benar kepala anjing gitu kan. Dan di sini pun keluar liur-liur kayak ya orang kelaparan gimana gitu, dan natap tajam ke si Putri. Tapi coy, kalian tahu sendiri kan, emaknya Jaya ini bukan sembarangan. Di situ pun kayak ditatap balik sama emaknya Jaya. Di situ pun bener-bener ditatap balik sama si emaknya Jaya ini. Dan sosok ini atau makhluk ini itu tuh entah takut entah gimana. Dan ketika udah diusir, makhluk itu pun bener-bener pergi gitu aja tanpa ngomong sepatah kata pun. Dan gak lama justru emaknya Jaya atau Putri ini itu dikagetin. Di belakangnya itu udah ada suaminya. Sayang, kamu lagi apa sih gitu kan? Di situ berasa astagfirullahaladzim. Bukan kaget sama demit, malah kaget sama suaminya. Lu ngapain sih di sini? Ya Allah, malah ngagetin gua. Lah bukan ngagetin, gue udah panggil-panggil lu, ngapa kagak lu nengok-nengok gitu kan, kata si lakinya ini. Iya maaf, udah nggak baik gitu kan, orang hamil malam-malam tengah malam malah keluar. Iya nggak apa-apa. Kayaknya pun sempat ditanya, tapi Putri ini nggak ngomong sepatah kata pun. Singkat ceritanya masuk lagi tuh ke dalam kan. Dan di situ pun akhirnya mereka istirahat lagi. Tapi beda halnya dengan si Putri. Putri ini kayak ngebayangin atau bisa dibilang keinget-inget terus dengan kejadian yang sebelumnya. Dan ini tuh kayak udah mulai tersuges yang dimana wah kayaknya memang udah nggak ada yang beres nih. Udah tuh ketika udah dipikirin kayak gitu, istirahat. Dan ternyata kejadian itu tuh terus berulang beberapa kali sampai akhirnya umur kandungan itu sekitaran 8 bulanan. Nah di situ pun memang nggak ada sebuah teror yang berarti gitu kan, masih kayak dalam artian ya cuman didatengin terus cabut, nggak ada, kayak dipantau terus gitu kan. Singkat cerita, mulailah di kandungannya yang ke 9 bulan ini. Nah ketika kandungan 9 bulan ini, entah kenapa pada saat itu pun ada beberapa sepuh selalu ngasih wejangan yang dimana untuk Putri ini benar-benar hati-hati di masa kandungan yang 9 bulan ini. Seolah sepuh ini tahu bahwa akan ada sesuatu hal yang di luar nalar, atau bisa dikatakan anak ini tuh pasti akan jadi rebutan. Sepuh ini sempat bilang, Kamu tuh harus hati-hati bahwa anak ini ketika lahir akan direbutkan oleh banyak pihak. Putri ini sempat heran kan. Dia tuh sempat, apa yang direbutkan, maksudnya apa gitu kan. Tapi sepuh ini nggak ngomong apapun. Yang pada intinya sepuh ini pun akan semaksimal mungkin ngejagain kandungan Putri.
Dan bisa dipastikan bener-bener bakalan nggak yang namanya siapapun berani buat ngambil anak ini. Nah, setelah dari obrolan itu, Putri ini semakin menjadi stres, jadi beban, karena nggak ada sebuah jawaban yang bikin puas si Putri ini gitu kan. Singkat cerita, mulai nih rasa-rasa perutnya itu kayak aduh, udah mulai rasa-rasa sakit, tapi belum yang langsung tiba-tiba ngelahirin gitu kan. Kayak seolah tanggalnya itu udah diatur cuy. Nah, kelahiran Jaya kalian bisa tebak sendiri. Kelahirannya itu hari dimana hari paling sakral, melainkan bukan malam Jumat Kliwon ya. Kalian yang suka tentang primbon kayak gitu, kalian pasti tahu lah. Kalian bisa tulis di kolom komentar hari lahirnya si Jaya itu kira-kira hari apa nih coy. Nah di situ tuh jadi ketika udah mulai jadi kayak rasa sakit itu udah mulai nih ada manggil-manggil dukun beranak gitu kan buat mantau terus keadaan dari si Putri ini. Singkat cerita cuy, mulailah di hari kelahiran si Jaya ini. Nah, sebelum kelahiran si Jaya, ketika udah mulai ada rasa-rasa mules, suaminya si Putri ini atau bapaknya Jaya nih merasa bahwa lingkungan sekitar itu tuh selalu ada yang ngawasin. Entah itu sosok apa. Karena perwujudan dari mereka itu nggak bisa digambarkan atau nggak kelihatan juga. Karena memang penerangan pada saat itu kan bukan kayak lampu sekarang yang terang benderang seperti ini kan. Jadi kayak masih dalam, iya pakai obor, lampu-lampu minyak tanah kayak gitu. Jadi jarak pandang atau jarak cahaya dari lampu tersebut juga nggak begitu jauh. Di situ pun udah ngerasa ada sesuatu hal yang aneh. Ya walaupun ada hal yang aneh, tapi suaminya atau bapaknya si Jaya ini kayak ya udahlah, percaya aja gitu kan. Nah singkatnya mulailah masa persalinan dari si Putri ini. Kita sebut aja nama suaminya itu adalah Tono ya. Tono ini ketika dalam masa persalinan atau masa lahiran istrinya, Tono ini udah manggil beberapa sepuh termasuk ada dari pihak keluarganya. Di situ pun ada beberapa sepuh atau ya orang yang bisa dikatakan agamanya kuat gitu kan. Nah si sepuh ini bilang, "Ton, lo ikut gua yuk." "Ikut kemana?" gitu kan, "Bah." Kita sebut aja Abah gitu kan. "Ikut kemana Bah?" "Udah sekarang waktunya lu sebagai suami jagain anak bini lu." Iya, namanya juga Tono kagak tahu apa-apa kan, manut-manut baik. Akhirnya sepuh sama si Tono ini atau sama si Abah ini gitu kan jalan keluar rumah. Dan di situ pun keluar dari pagar dan ngelilingin rumah tersebut. Sampai akhirnya udah ngelilingin terus sampai di titik begitu awal lagi gitu kan. Di situ pun mereka berdua duduk, yang dimana si Abah ini bilang, "Kita duduk di sini aja." Duduk kan, duduk. Di situ Tono sempat nanya kan, "Ngapain sih kita duduk di sini?" "Udah," kata si Abah, "lu santai aja. Kita duduk aja di sini." Mereka itu ngobrol panjang lebar. Walaupun ada sebuah pertanyaan, sebenarnya apa sih? Dan sempat nanya juga bahwa rumahnya itu sempat kayak diawasin. Di situ pun Abah cuman senyum-senyum aja. Sampai akhirnya mereka ngobrol panjang lebar dan setiap pertanyaan dari Tono ini juga nggak dijawab nih sama si Abah ini. Akhirnya ada suara langkah kaki yang jalan. Di situ Tono udah tahu bahwa di satu sisi itu tuh bener-bener ada orang yang jalan. Pandangan yang awalnya tadi mereka saling tatap-tatapan seperti orang ngobrol, Tono ini langsung nengok dong ke sumber suara. Tapi lain halnya dengan si Abah. Abah udah tahu tapi nggak nengok, biarin aja. Tapi Abah ini bilang ke si Tono, "Udah nggak usah diliatin, nanti kaget. Kalau lu ngelihat sesuatu hal yang menurut lu ini belum pernah lu lihat, jangan lari, jangan kabur. Pokoknya lu tetap stay dan siap-siap aja di sini." Ya udah tuh kan, tanpa punya pikiran yang aneh pada saat itu Tono tuh cuma nurut-nurut aja. Tapi jarak pandangan dari si Tono ini cuma bener-bener ngeliatin si suara langkah kaki itu aja. Singkatnya suara langkah kaki itu makin lama makin dekat. Dan ketika udah mulai mendekat, perwujudan dari sosok itu ternyata benar-benar bikin seram. Yang dimana separuh dari badannya itu berbadan anjing cuy.
Di situ pun Tono langsung ngebrigidi ngeri dan bahkan sampai ke sebelah si Abah ini. Abah itu cuma senyum dan bilang, Kan gua bilang lu jangan takut. Lawan rasa takut lu. Karena ini adalah awal mula lu harus jagain anak lu sendiri. Di situ pun kayak ngerasa bingung kan. Tapi mau nanya dengan kondisi yang seperti itu kan gak memungkinkan gitu kan. Cuman bisa ngumpet di belakang Abah. Tapi si Abah ini bangun. Dan Abah ini langsung baca doa atau kayak baca surat-surat dan sambil ngerafalin kayak zikir cuy. Dan Abah ini sempat bilang ke sosok makhluk tersebut, Pergi dari tempat ini. Anak itu nggak bakalan lu bisa bawa. Dan kalau lu mau ngebawa anak gitu, lu harus ngadepin gua dulu. Di situ pun sosok atau makhluk anjing ini tiba-tiba itu kayak ngaung atau kayak gitu kan, kayak sosok serigala gitu kan. Kayak seolah sosok aungannya ini tuh manggil temen-temennya. Dan benar, ketika sosok aungan itu udah selesai, dari kiri kanan banyak mata merah yang natap tajam ke arah rumah dari si Tono ini. Tono sadar bahwa kok tiba-tiba banyak sosok sepasang mata yang natap ke rumahnya ini kan. Di situ udah mulai khawatir aja nih dengan persalinannya dari si emaknya ini gitu kan, dari istrinya itu gitu kan. Nah ketika khawatir kayak gitu, Tono ini sempat nanya, ini gimana. Tapi Abah itu benar-benar nenangin. Udah lu tenang, banyak baca doa dan sebagainya gitu kan. Nah singkat ceritanya, ketika dalam masa si Abah juga terus berdoa gitu kan, makhluk-makhluk ini tuh banyak yang loncat, udah kayak ninja gitu kan, loncat. Tapi anehnya nggak bisa nembus batas yang dimana itu tuh area yang udah dikelilingin sama si Abah sama si Tono ini. Dan kayak ketuanya nih atau rajanya ini kayak kesel kan. Yang pada intinya makhluk ini tuh benar-benar pengen ngedapetin anak itu. Dan di situ pun akhirnya Abah ini nggak ngomong sepatah kata pun, cuma natap tajam. Kalau memang lu bisa, lu ambil, dan lu harus bisa ngelewatin gua. Di situ pun ada kayak area sekitar itu seolah kayak lagi hujan. Jadi kayak bener-bener ada geluduk petir, tapi nggak ada air hujannya lah. Jadi cuman petir geluduknya doang tuh yang kencang bersautan jegar-jegar. Nah sedangkan si Tono ini ngumpet takut, nggak berani ngelihat apapun. Karena memang benar-benar bukan cuma si kepala anjing ini doang. Jadi banyak banget perwujudan di situ. Karena saking takutnya ya cuma bisa ngumpet dan nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Pokoknya singkat ceritanya tuh kayak entah udah ngelewatin masa krisis tersebut, si Abah ini sampai nepuk, "Weh Ton gitu kan, bangun gitu." Dan di situ kayak bangun, Abah. Dan pas nengok kiri dan kanan, itu udah nggak ada apa-apa lagi. Udah jadi normal lagi. Abah ini bilang, "No, anak lu udah lahir, azanin buru-buru," gitu kan. Di situ pun langsung kayak dalam bingung, akhirnya dikeplak tuh. Buru malah ngelamun, akhirnya ya karena udah disuruh, akhirnya terus lari nyamperin si istrinya ini gitu kan. Dan di situ pun Tono benar-benar bahagia banget. Dan sampai akhirnya Tono juga melupakan kejadian tersebut dan benar-benar diazanin tuh kan. Singkat cerita, 1 hari setelah kejadian tersebut, ya di rumah Tono ini benar-benar banyak orang lah. Bahkan itu sampai 40 harinya. Nah setelah selesai 40 harinya, Abah ini kan mau pamitan juga. Sebenarnya ya pamitan terus gitu. Tapi yang pada intinya nggak bisa terus-terusan datang terus ke situ gitu kan. Nah di situ pun Abah ini bilang dan sempat ngebisikin sesuatu ke si Putri. Jangan pernah bosan buat bacain satu surat yang dimana itu adalah sebuah perlindungan terus-terusan untuk si Jaya. Dan di situ pun Abah menjelaskan bahwa kelahiran dari si Jaya adalah hari yang dimana tanggal lahirnya itu benar-benar jadi incaran, entah itu demit, entah itu pelaku dukun-dukun yang gak jelas gitu kan, buat jadi tumbal. Nah ancaman yang paling berbahaya adalah sebenarnya bukan demitnya,
atau bukan setan yang memang pengen ngambil anak itu, tapi dengan dukun-dukun ini cuy. Di situ pun Putri kayak ngerti dan paham dan benar-benar bakal ngejagain si Jaya ini. Singkat cerita, setelah dari obrolan tersebut akhirnya bubaran. Dan hari-hari biasa pun ya normal lagi, rumahnya si Jaya Junior ini itu tuh balik normal lah gitu kan. Balik normal, mertuanya udah pergi, orang tuanya udah pergi juga. Di situ pun akhirnya kayak melakukan aktivitas biasanya, sampai ada suatu ketika suaminya kan udah balik lagi kerja nih ke kebun gitu kan, karena ya nggak bisa ninggalin kebunnya dengan lama-lama juga. Tinggallah sendiri si Putri ini di dalam rumah gitu kan. Ya sesekali keluar depan rumah gitu kan sambil gendong si Jaya Junior gitu kan. Nah ketika lagi ngegendong itu ada orang yang selalu jalan luntang lantung di luar area rumahnya dari si Putri ini. Putri udah punya feeling bahwa orang ini adalah bukan orang baik. Dan memang sebuah pelindung di situ tuh emang udah dikasih ke rumahnya si Jaya gitu kan, yang dimana memang sudah diamanatin. Sekiranya ada sesuatu hal yang aneh-aneh jangan pernah keluar dari rumah itu, dan memang nggak boleh keluar rumah itu tuh sampai umuran 100 hari lah gitu kan. Nah setelah dari ucapan kayak gitu ya Putri ini nggak berani keluar kemana-mana gitu ya, cuman di situ-situ aja gitu kan. Nah di situ pun orang yang bolak-balik terus pun akhirnya karena memang ngerasa risih juga, Putri juga masuk gitu kan, masuk ke dalam. Dan entah kenapa pada saat itu yang awalnya memang itu musim kemarau, tiba-tiba hujan deras gitu aja. Nah ketika lagi hujan deras gitu aja, suaranya itu kan harusnya kalau hujan deras kan nggak kedengeran ya. Kalau pada saat itu pun belum ada yang namanya pengeras suara atau speaker. Jadi ada sebuah teriakan-teriakan yang dimana kayak keluar. Jadi kayak nyuruh buat ngasihin si Jaya ini ke sosok tersebut. Yang dimana Putri itu dalam hatinya lah, enak aja gue yang ngebrojolin, tiba-tiba gue harus ngasihin itu anak. Dan saking keselnya Putri ini sampai teriak-teriak, enak baik lu anak gue yang ngelahirin, tiba-tiba main kasih-kasih aja. Lu pengen punya anak, lahirin lah sendiri gitu kan. Bisa-bisanya anak gue diminta gitu aja gitu kan. Sampai akhirnya teror itu tuh terus-terusan berlangsung sampai beberapa hari terus-terusan lah. Bener-bener kayak wah, tapi alhamdulillahnya karena memang sudah dikasih pelindung di area rumahnya itu, jadi nggak ada berani sosok itu pun buat keluar lagi. Nah sebetulnya itu tuh udah jadi hal yang alhamdulillah. Tapi Putri ini kan bukan orang yang punya pikiran pendek, tapi justru dia mikirin, iya sekarang nih bocah masih gua gendong-gendong, gimana kabarnya kalau udah bisa main. Nah dari situ pun punya pikiran bahwa Putri juga nggak bisa 24 jam ngawasin si Jaya ini, yang dimana akhirnya Putri ini minta solusi gimana caranya kalau anaknya udah dewasa itu nggak punya yang namanya teror lagi seperti itu. Akhirnya dikasih sebuah kayak kalung gitu kan, ya intinya lu pakein aja ini kalung dan insya Allah nggak akan kenapa-napa. Sampai akhirnya sekitaran ya masa-masa yang udah diteror-teror ini cuy, itu tuh sempet di umuran 2 atau 3 tahun, sebenarnya bukan 2-3 tahun doang ya. Jadi sering banget Jaya ini ketemu sama yang namanya setan atau demit, dan bahkan itu tuh sempet diumpetin sama yang namanya kalung wewe. Tapi alhamdulillahnya Jaya ini selalu selamat. Ya dari situ juga udah bisa kita tahu ya bahwa memang si Jaya ini tuh bener-bener yang selalu atau disukai sama demit-demit, yang dimana memang badannya ini tuh badan spesial. Dan di situ pun si orang tuanya atau Putri dan Tono ini juga memikirkan bahwa wah nggak bisa nih ini bocah kalau diginiin aja. Jadi kalau memang udah umur yang cukup, ya udah mau nggak mau harus dimasukin ke pesantren biar agamanya itu makin tebal, yang dimana ya doa dari orang tuanya ini supaya si Jaya ini nextnya itu nggak cuman ngandelin dari orang tuanya, melainkan jadi anak yang bener-bener berani bisa ngadepin yang namanya makhluk gaib hal tersebut gitu kan. Ya walaupun dari situ Putri ini nggak terlalu berekspektasi banyak, yang pada intinya ya
itu tuh dengan seiring berjalannya waktu ya dari pengalamannya sendiri lah bisa ngatasin itu. Dan setelah udah mulai menginjak masa-masa ya 5, 6, 7 tahun, akhirnya si Jaya ini dipesantrenin lah. Walaupun dengan umur segitu harusnya belum gitu kan, tapi ya mau gimana lagi, karena orang tuanya juga nggak bisa ngelindungin. Dan dari situ pun bisa dikatakan itu permintaan dari si Abah juga gitu kan, biar si Abah yang jagain aja. Sebenarnya si Jaya ini itu dididik bener-bener kayak anak pesantrenan lah, tapi ya memang bocahnya dablek kayak gitu kan. Ya sebenarnya enggak menyalahi jalur lah si Jaya ini, cuman ya kalian tahu sendiri lah, seiring berjalannya waktu dengan pergaulan gitu kan, ya kemakan dengan pergaulan tersebut gitu. Nah di sini pun si Abah itu sempat bilang ke si Putri ini dan nyari tahu Putri ini sebenarnya keluarganya siapa sih dan sebagainya. Tapi si Abah ini cuma senyum-senyum aja dan bilang bahwa ya kita sebut aja karuhun gitu kan, bahwa si Jaya ini alhamdulillahnya ada sosok yang ngelindungin. Nah yang dimana Abah ini seolah kayak udah tahu, dan akhirnya si kalung itu pun yang memang buat ngelindungin si Jaya itu dicopot, karena ya di sisi lain juga itu kan salah satu kayak takutnya jadi percaya dan gimana gitu kan, akhirnya kayak dicopotin. Dan percayalah kata si Abah ini, suatu saat ada sebuah kejadian yang menimpa Jaya, pasti akan ada satu sosok yang bantuin atau nolongin si Jaya tanpa Jaya sadar sedikit pun. Ya kalau udah dewasa mungkin semoga aja Jaya ini bisa sadar dengan sosok pelindungnya itu. Tapi ada sebuah saran yang dimana si Abah ini bilang kalau memang besok udah tahu, jangan sampai jadi takabur atau bergantung dengan si makhluk itu, karena nggak baik juga. Semua bisa dilewatin itu kalau masalah demit itu tuh tergantung dari imannya si Jaya ini cuy. Ya Putri itu kayak cuman manggut doang, tahu dengan apa yang diucapin sama si Abah juga. Sampai akhirnya hari-hari Jaya ini ngelewatin masa pesantrennya itu ya sekitaran umuran 10-11 tahunan sambil sekolah juga gitu kan. Dan memang masa kecil si Jaya ini selalu dihantui hama yang namanya demit. Tapi alhamdulillah walaupun sedang dihantui gitu pun nggak ada sebuah kejadian yang barbar atau yang parah-parah banget. Ya sebatas cuman diumpetin sama kalung wewe, genderwo gitu-gitu doang cuy. Tapi alhamdulillah selalu berhasil diselamatin dengan selamat. Dan memang ketika masa kecil juga si Jaya ini nggak sepenakut ketika udah dewasa. Nah udah dewasa ini takutnya itu naudzubillah gitu kan. Tapi pas kecil itu nggak yang takut, justru jarang pernah nangis kalau ketemu sama setan. Ya namanya juga sifat manusia gitu kan, bisa berubah dengan sendirinya. Ya walaupun ya udah dewasa, udah kesininya juga Jaya itu udah makin strong aja dan udah bisa ngelewatin masa-masa tersebut. Dan itulah cerita kenapa si Jaya ini selalu jadi pemikat atau daya tarik dari para demit-demit cuy. Nah jadi kalian bisa berasumsi sendiri dan kalian bisa berkomentar nih, kira-kira Jaya ini lahir di hari apa dan alasannya kenapa bisa disukain kayak gitu. Kalian bisa diskusi nih di kolom komentar gua gitu kan. Nah di itu tuh adalah sebuah cerita yang dimana ya biar kalian gak banyak nanya mulu gitu kan, gue juga puyeng kepala gue kalau harus ngejawabin. Jadi kalian yang penasaran dengan kepo ceritanya Jaya itu pokoknya dengerin cerita gue dari awal-awal mulai bahas tentang si Jaya ini gitu kan. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.